kegiatan yang bertabrakan dari perangkat desa, kemudian setelah cari-cari jadwal tidak ketemu, jadi tidak terlaksana, Pak. Gitu, Pak. Oke. Kira-kira berapa persen itu yang terlaksana, Mas, dari semua yang sudah diprogramkan? Kemudian ada berapa tadi yang tidak tidak terlaksana dengan segala alasan tadi? Kira-kira berapa persen? Kemungkinan untuk rencana awal proker dan setelah hasil proker yang dijalankan itu sekitar 90%, Pak. Oke. Kemudian saya ingin bertanya lagi, bagaimana kondisi di dalam tim? Kondusif, kompak? Alhamdulillah di dalam tim sendiri itu kompak, Pak. Jadi kita saling backup apabila ada teman yang memang ada yang mengalami sakit, ada yang pulang. Nah, jadi kita di dalam satu tim kompak untuk saling backup, Pak. Oke. Terus dengan masyarakat lancar ya komunikasi ya? Alhamdulillah, Pak, lancar. Kemarin pas perpisahan kita ditangisi, Pak, dan kita saling menangisi antara satu sama lain. Dan kemudian untuk sekarang kita masih berhubungan baik dengan pihak desa, bahkan salah satu mahasiswa masih ada yang diminta ikut untuk membantu di lembaga di desa, Pak. Namanya LPMD, Pak. Jadi LPMD meminta salah satu mahasiswa untuk membantu dalam mendesainkan dalam struktur organisasi, kemudian pendampingan lain gitu, Pak. Ya, surat kesediaan dari kepala desa untuk program selanjutnya? Untuk surat kesediaan dari kepala desa kebetulan alhamdulillah sudah saya berikan ke Bapak dosen pembimbing lapangan saya, dosen pembimbing lapangan kami, Pak. Kemarin pas hari Minggu, Pak. Sudah. Oke. Bersedia ya, dari desa bersedia? Iya, Pak, bersedia, Pak. Oke. Terus laporan akhir sudah jadi? Untuk laporan akhir ini sudah, Pak, tetapi dari kami masih menunggu tanda tangan yang diserahkan ke itu, Pak. Oh, berarti yang tanda tangan dari Pusbang itu, Pak. Sudah ditandatangani DPL? Belum, Pak. Ini belum. Kita menunggu tanda tangan DPL dulu baru ke Pusbang, maksudnya kurang itu, Pak. Ya. Ya. Oke, ya. Ada luaran tambahan mungkin, poster, flyer, produk, ada nggak? Untuk poster, mungkin poster yang mengikuti proker, Pak. Jadi di beberapa proker kan ada edukasi atau sosialisasi. Nah, kemudian untuk itu ditinggalkan, untuk ditinggalkan ke SD-SD karena tujuannya SD, kita membuat poster, Pak, untuk ditempelkan ke SD-SD tersebut. Oke. Poster edukasi apa itu, Mas? Itu sosialisasi tentang bullying, Pak. Oke. Ya, saya kira cukup dari Desa Mento ya. Terima kasih. Ya, ditunggu dulu ya, Mas, jangan keluar dulu, kasihan dengerin teman-temannya ya. Iya, Pak, siap. Terima kasih, Pak Satya. Oke, kita lanjut yang berikutnya dari Batur Sari. Iya, Pak, siap. Halo, Pak. Ya, Mbak Gladiza ini ketua pelaksana? Bukan, Pak, saya sekretarisnya, Pak. Oh, gitu. NIM-nya berapa, Mbak? 230. Sorry. Gini aja deh. Ini ternyata yang diminta nama ketua pelaksana. Ketuanya siapa? Ketuanya Zaki Ilham Kurniawan, Pak. Oke. NIM-nya berapa? 610. Ya. 1419. Oke. 194. Ya. Oke, silakan, Mbak. Baik, Pak. Saya jelaskan terlebih dahulu suaranya. Kita ada membuat buku profil desa. Judulnya Buku Profil dan Potensi Desa Batur Sari, dan itu sudah dicetak lalu kami berikan kepada Balai Desa untuk kenang-kenangan. Lalu ada buku
modul judulnya penggunaan media sosial di era digital. Kenapa kita memilih penggunaan media sosial? Karena pada zaman sekarang itu sangat bijak untuk menggunakan penggunaan media sosial itu harus secara bijak. Jadi kita membuat buku modul penggunaan media sosial di era digital seperti sekarang. Dan itu sudah kami cetak, lalu kami berikan kepada Balai Desa di Perpustakaan Balai Desa Batursari sebagai kenang-kenangan. Lalu ada jurnal ilmiah ya Pak, dengan judul, sebentar Pak. Judulnya Peningkatan Kompetensi Guru SD Profesional Melalui Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inovatif Abad 21 di Desa Batursari, Kecamatan Candiroto. Kenapa kami memilih judul tersebut? Karena pembelajaran di SD di Desa Batursari masih terbilang seperti ceramah seperti itu, Pak. Jadi kurang adanya inovatif untuk pembelajaran di tingkat SD seperti itu. Lalu ada video profil Desa Batursari itu juga sudah kami upload di YouTube, dan dokumentasi selama kegiatan KKN ini sudah kami upload juga di YouTube. Lalu ada kami di media jurnal seperti kami memilih Kompasiana karena gratis, Pak, dan itu perkiraan waktu di-upload teruploadnya itu 2-3 hari. Kami memilih judul Mahasiswa Unesgia 3 gencar melaksanakan sosialisasi tokoh perjuangan dan sejarah lokal Temanggung di SD Negeri 1 Batursari. Kami memilih judul tersebut karena sosialisasi tokoh perjuangan dan sejarah lokal di Temanggung ini menjadi program unggulan pada Unesgia tim kami, Pak. Lalu ada judul lagi satunya itu di tengah gencarnya media sosial, mahasiswa Unesgia 3 melakukan hal ini pada anak SD, yaitu melakukan sosialisasi tentang penggunaan media sosial seperti itu, Pak. Sudah? Ya, sampun. Ya. Tidak ada luaran tambahan, poster, flyer mungkin. Oh, kalau itu kemarin kita sempat membuat poster tentang pentingnya membuang sampah melalui prinsip 3R, dan itu kami tempelkan di SD, Pak. Di dinding majalah dinding SD gitu loh, Pak. Ya, oke. Sama Mbak, seperti tadi pertanyaannya ya. Apakah semua program terlaksana? Jika terlaksana, berapa persentase yang terlaksana? Ya Pak, Alhamdulillah program-program tersebut ada 19 program itu terlaksana semua. Oke. Kekompakan tim seperti apa? Ada masalahkah? Alhamdulillah tidak ada Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, dengan masyarakat bagaimana? Alhamdulillah Pak, masyarakatnya juga mengerti kalau ada Unesgia di sana, ya ramah-ramah. Terus mereka juga suka saling membantu tim kami seperti itu, Pak. Oke. Surat kesediaan? Surat kesediaan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Batursari dan sudah saya serahkan kepada DPL saya, yaitu Pak Ahmad Fasiha. Oke. Pernyataannya bersedia apa enggak? Bersedia, Pak. Oke. Oh ya, tadi yang jurnal, artikel jurnal ya, itu sudah di-submit atau belum? Atau mungkin sudah publish? Yang artikel jurnal itu kan penulis pertamanya adalah DPL saya, Pak. DPL kami. Oke, ya. Yang mempublish artikel jurnal itu, Pak. Tapi sudah di-submit belum? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Oke. Laporan akhir sudah selesai? Alhamdulillah sudah, Pak. Tapi cuman kurang itu tanda tangannya dari Pusdam KKN, Pak Edi. Berarti sudah ditandatangani DPL? Sudah. Oke. Ya. Oh iya, mungkin tadi ada yang terlupa juga ya. Buku yang tadi Mbak, buku profil desa, kemudian ada modul ya. Apakah beri ISBN Mbak? Ada ISBN-nya enggak? Belum ya? Belum, Pak. Oh iya.
Ya sudah, nggak apa-apa. Yang tadi Mas siapa tadi? Fahriza. Buku profil desa tadi sudah ada ISBN enggak, Mas? Belum, Pak. Belum ya? Oh ya sudah. Belum. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Gladisa ya. Selanjutnya kita menuju ke Desa Lempuyang. Silakan Desa Lempuyang. Baik, Assalamualaikum Bapak. Salam. Dari saya mohon izin share screen, apakah diperbolehkan? Oh ya, sebentar Mas. Ini Mas Hafiz, Ketua Pelaksana? Iya Pak, Koordinator Mahasiswa Desa. NIM-nya berapa Mas? 530 141 90 Ya, 28. lokasi Desa Lempuyang ya. Iya Pak, betul. Ya, silakan Mas, di share screen. 5 menit ya. Lebih cepat, lebih bagus. Baik Pak, apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mas. Baik, pada KKN Desa Lempuyang ini terdapat 8 personil, di mana program kerja terlaksana. Program kerja kami terdapat 14 program, di mana sudah terlaksana 100%. Yang pertama, sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor di SD Negeri 2 Lempuyang, pendataan dan pendaftaran NIB di beberapa UMKM Desa Lempuyang. Juga ketiga, terdapat mengajar di TK Dharma Wanita 1 Lempuyang. Yang keempat, terdapat sosialisasi digitalisasi di Industri 4.0 di SMP. Yang kelima, terdapat tani pekarangan di Dusun Pelawangan dan Dusun Penunggulan. Yang keenam, terdapat pelatihan tari gaden seni. Dan ketujuh, terdapat pelatihan menyanyi untuk gaden seni, untuk tari dan menyanyi itu di SD Negeri 2 Lempuyang. Yang kedelapan, terdapat kegiatan posyandu. Yang kesembilan, sosialisasi penjagaan stunting di Balai Desa. Yang ke-10, mengajar TPK di Dusun Temuran. Yang ke-11, bimbingan belajar di posko. Yang ke-12, sosialisasi rumah layak huni. Yang ke-13, update dan data Simperum di Balai Desa. Yang ke-14, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk keluaran UNES kegiatan 3, kami memilih modul yang berisikan tentang UMKM, di mana di dalamnya berisikan pengertian UMKM, kriteria, klasifikasi, ciri-ciri dan perkembangan UMKM, potensi Desa Lempuyang, strategi pengembangan usaha UMKM, cara pemasaran, pendaftaran NIB, nomor induk berusaha, dan pendaftaran PIRT, produksi industri rumah tangga. Buku profil sudah selesai. Untuk modul dan buku profil dari kami sudah di-print dan diberikan kepada desa. Untuk berita bisa disampaikan oleh Mbak Vena, silahkan, sebagai sekretaris dari Desa Lempuyang. Baik, izin masuk. Untuk berita itu kami mengangkat 2 program kerja kami, Bapak, terkait sosialisasi di SMP, yaitu transformasi digital di Industri 4.0 di SMP Negeri 1 Candiroto. Kemudian program kerja satu lagi yang kami angkat di media sosial, yaitu gelar acara gelar seni dan ekspresi anak negeri, yang itu berisi mengajar menari dan juga mengajar musik yang kemudian ditampilkan di acara Gladen Seni. Kemudian selain di Kompasiana, kami juga menguploadnya di kanal berita 1 menit dan juga Suara Rakyat. Next. Kemudian terkait luaran selanjutnya, yaitu ada artikel pengabdian, itu kami akan mengsubmit di Jurnal Bina Desa. Namun saat ini sedang tahap review dari dosen pembimbing lapangan kami, namun artikelnya sudah selesai. Kemudian untuk video profil desa dan juga video kegiatan telah kami upload di YouTube menggunakan channel dari desa kami. Next. Nah, kemudian kami juga mengadakan acara perpisahan yang bekerja sama dengan desa, yaitu perpisahan dengan berjudul KKN di Desa Waroan. Ini temanya menampilkan kesenian, Pak. Kebetulan Desa Lempuyang itu mempunyai keunggulan
dengan beraneka ragam keseniannya. Nah, kami menampilkan di situ juga ada tari waro, kemudian ada topeng ireng dan lain sebagainya yang ditampilkan pada tanggal 14 Desember 2022. Dan kami pun juga menampilkan tari dari perwakilan KKN UNES. Next. Oke ya, terima kasih. Bagaimana ini Mas Hafiz untuk situasi di dalam tim? Ada permasalahan atau lancar-lancar saja? Izin menjawab, Pak. Sepertinya Mas Hafiz ada kendala. Untuk kondisi di kelompok, alhamdulillah lancar-lancar saja, Pak. Kami bekerja sama dengan baik. Kemudian dari Pak Kadisnya pun mendukung kami. Kemudian setiap malam kami berdiskusi dengan Pak Kadis terkait perkembangan program kerja. Dan alhamdulillah dari warganya pun sangat mendukung, termasuk pada saat penyelenggaraan perpisahan itu antusiasnya sangat tinggi. Kami dibantu gitu, meskipun dengan keterbatasan dana, namun karena dari bantuan warga desa, jadi acara tersebut dapat terselenggara. Begitu juga dengan program kerja lainnya. Oke. Untuk keberlanjutan, apakah bersedia dari desa? Dari desa bersedia, Pak, untuk keberlanjutannya. Oke. Surat sudah diserahkan ya, surat ya? Sampun, Bapak. Ya, laporan akhir sudah selesai? Laporan akhir sudah selesai, Bapak, tapi saat ini sedang proses konsultasi ke DPL, tapi sudah ditandatangani, kurang tanda tangan dari Pusbang KKN, Pak. Oke. Ada luaran tambahan? Seperti tadi mungkin poster, flyer, atau produk, sesuatu? Untuk luaran tambahan sendiri itu ada kami membantu pembuatan stiker, Pak, untuk UMKM, karena kan untuk marketingnya ada beberapa UMKM yang kurang dalam marketingnya. Nah, kami membantu dalam mendesain stikernya, stiker produk untuk marketingnya, seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya, Desa Lempuyang. Selanjutnya Desa Kebon Dalem. Oke, siap, Pak. Mas Nur Sidik, Ketua Kormades. Oke, betul, Pak. Oke. NIM-nya berapa, Mas? 610 34 19030. Oke, ya silakan Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Satya Budi Nugraha selaku reviewer pada pagi hari ini. Izinkan saya sebagai Kormades dan Herlina Priyatna sebagai sekretaris untuk menyampaikan beberapa hasil program UNES Giat 3 yang kami laksanakan di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bejen. Yang kami sampaikan pertama yaitu progres dari luaran kami. Yang pertama, video dokumentasi berisi dokumentasi kegiatan sama kami di Kebon Dalem dan prokja-prokja sekitar 15 prokja yang sudah kami laksanakan dan kami upload video tersebut di YouTube. Progresnya sudah 100% sudah kami upload. Yang selanjutnya adalah publikasi. Kami mempublikasi pagelaran wayang dan sosialisasi digital marketing untuk UMKM yang kami laksanakan dan kami publish 2 berita tersebut di kompasiana.com. Lalu yang selanjutnya adalah buku profil Desa Kebon Dalem. Ini sudah kami cetak dan akan kami kirimkan ke Desa Kebon Dalem karena ketika kami mau mencetak di sana, kertas yang digunakan di percetakan di daerah Bejen hanya menggunakan HVS, jadi kurang maksimal dalam percetakan buku profil yang sesuai dengan desain yang sudah kami buat. Jadi sudah kami cetak di sini dan akan kami kirimkan ke Desa Kebon Dalem. Lalu luaran yang selanjutnya adalah modul
olahan kerupuk kopi. Jadi di Desa Kebon Dalem potensi utamanya adalah kopi. Jadi kami membuat inovasi produk olahan selain kopi itu dibuat sebagai bubuk. Nah, di sini kami membuka bahwa kopi bisa dibuat salah satunya menjadi kerupuk kopi. Ini kami cetak dalam modul yang berisi tentang cara pembuatan, manfaat, dan lain-lain. Dan ini juga kami selain bagikan ke perangkat desa, kami juga bagikan ke ibu-ibu PKK yang pada saat program digitalisasi digital marketing, jadi ibaratnya saling terhubung antara modul ini dengan program kerja yang sudah kami laksanakan. Selanjutnya adalah artikel sosialisasi digital marketing. Ini sudah kami submit, Pak, hanya belum terpublish. Lalu yang selanjutnya video profil. Video profil sudah kami upload di YouTube dan selanjutnya akan kami serahkan video tersebut ke pihak desa dan juga dilaporkan di MBKM tentunya. Lalu untuk laporan akhir, kami juga sudah menyelesaikan laporan akhir, jadi kurang proses tanda tangan dari DPL dan Pusbang KKN. Lalu untuk luaran-luaran yang lain, seperti kami juga buat banner identitas gedung karena ada gedung baru di Desa Kebon Dalem, tapi gedung tersebut belum ada identitasnya. Jadi kami buat identitas gedung sebagai penanda dan ada tagline-tagline olahraga yang mendukung supaya gedung tersebut tambah lengkap dan tambah bagus. Selanjutnya, luaran yang kami buat juga dokumentasi. Selama pelaksanaan kemarin sempat ada launching 2 kesenian dan 1 anniversary. Jadi ada acara besar di Kebon Dalem. Ada 3 kesenian, Idakep, Waroan, dan Topeng Ireng. Kami ikut mendokumentasi acara tersebut hingga selesai, Pak. Dan kami serahkan dokumentasi tersebut ke pihak desa untuk dikelola. Gitu, Pak, untuk luaran dari Desa Kebon Dalem. Oke, terima kasih. Semua program terlaksana, Mas? Total 15 program kami sudah laksanakan 100%, Pak. Oke. Kondisi dalam tim kondusif? Alhamdulillah kondusif dan kami juga saling melengkapi, ada yang dari jurusan olahraga, seni, dan lain-lain. Jadi kami ambil bagian di masing-masing sehingga bisa berkontribusi maksimal di KKN kali ini, Pak. Oke. Hubungan dengan masyarakat? Hubungan dengan masyarakat alhamdulillah lancar dan cukup dekat seperti mungkin di desa-desa lain. Kami juga sering berhubungan dengan perangkat dan warga hingga anak-anak yang antusiasnya luar biasa di KKN Kebon Dalem ini, Pak. Oke. Untuk kesediaan berlanjut? Untuk surat kesediaan sudah kami mintakan tanda tangan ke kepala desa dan sudah ditandatangani dan sudah kami kumpulkan di link yang disediakan oleh Pusbang KKN. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya dari Desa Kebon Dalem. Kita lanjutkan Desa Kemuning. Sudah ada? Ya. Tes. Halo. Oke, ya, Mas Nurrizal Amanullah. Ya. Ini Kormades? Ya, Kormades saya. Oke. NIM-nya berapa, Mas? 610 Ya. 341 Ya. 9027. Oke, ya, silahkan, Mas. Ya, pertama-tama saya selaku koordinator mahasiswa di Desa Kemuning akan menjelaskan tentang program kerja yang telah dilakukan selama 2 bulan KKN di Desa Kemuning. Yang pertama-tama ada program kerja wajib. Yang pertama ada RTLH, Rumah Layak Huni, yang notabene kampus bekerja sama dengan pihak Disperhakim Provinsi Jateng, yaitu dilaksanakannya berbarengan dengan update data Simperum dilakukan di Balai Desa Kemuning.
Kemudian yang kedua ada di Simperum, di stuntingnya di kegiatan Posyandu. Kemudian untuk proja utamanya ada di pemasaran kopi Kemuning, karena mayoritas di Desa Kemuning adalah petani kopi. Untuk proja luaran yang pertama ada buku profil desa, sudah diserahkan di pas waktu penarikan kemarin ke Pak Lurah selaku kepala. Artikel media massa membuat 2. Yang pertama itu ada pemberdayaan ibu-ibu PKK untuk sosialisasi olahan kopi, berbagai olahan kopi. Yang kedua ada sosialisasi digital marketing dalam pemasaran kopi di e-commerce atau online. Untuk selanjutnya ada video profil desa dan sudah diserahkan ke warga masyarakat Desa Kemuning, sudah disiarkan melalui link YouTube. Untuk selanjutnya ada video dokumentasi juga sudah disiarkan melalui link YouTube dan disiarkan ke Pak Lurah dan warga masyarakat Desa Kemuning. Kemudian untuk jurnal kelanjutannya sudah sampai di pengsubmitan dan sedang dimonitoring oleh Bu TPL, Bu Kania, selaku TPL Desa Kemuning. Halo, apakah suara saya? Oke. Ya. Masih? Lanjut, Mas. Ya. Untuk program kerja total ada 18 yang terdiri dari 3 prokja wajib dari kampus, kemudian prokja utama ada 2, yaitu lomba bertajuk seperti 17-an Kemuning Serawung, yang kedua ada pemasaran kopi itu sendiri melalui e-commerce. Untuk prokja mingguan ada rumah belajar seperti bimbingan belajar anak-anak, mengajar di TPQ setiap sore, minggu sehat seperti senam pagi untuk warga masyarakat Desa Kemuning, dan Jumat bersih. Untuk prokja individu totalnya ada 9 di masing-masing anggota dan kurang lebih sesuai dengan jurusannya. Seperti saya di olahraga lebih ke monitoring pembelajaran di SD, mengajar dan pengenalan permainan tradisional, dan dari hukum, dari seni musik dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin untuk prokja kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Berarti semua terlaksana ya, Mas, prokjanya? Ya, alhamdulillah terlaksana 100%. Oke. Situasi dalam kelompok aman? Untuk kelompok kondusif, dapat saling membantu, bekerja sama satu sama lain, saling melengkapi. Oke. Dengan masyarakat? Welcome, masyarakat welcome? Sangat baik menjalin hubungannya, karena memang saya sendiri sering sekali berhubungan langsung dengan masyarakat, lebih pendekatan seperti itu. Oke, kesediaan keberlanjutan sudah, Mas? Sudah. Untuk kesediaan berlanjutan seperti kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Lurah dan saya ajukan ke Bu TPL, Bu Kania, dan sudah ditandatangani. Oke. Ya. Maaf tadi mungkin saya terlewat ya. Buku profil desa sudah, Mas? Sudah diserahkan ke Pak Lurah waktu penarikan di Kecamatan Bejen. Ya. Yang modul atau buku juga? Modul buku sudah dibuat, ada filenya. Tentang apa, Mas, modulnya? Tentang pemasaran kopi di Desa Kemuning, lebih ke peningkatan pemasaran kopi di media online, e-commerce. Ya. Sudah diserahkan juga, Mas, modulnya? Sudah. Laporan akhir sudah selesai? Laporan akhir mungkin kurang di lembar pengesahan, kurang diajukan ke Pusbang KKN untuk
tanda tangan saya, Pak Lurah, dan Bu TPL sudah tinggal nantinya diserahkan ke Pusbang KKN. Oke. Luaran tambahan ada nggak, Mas? Poster, produk. Sorry, suaranya Tentang bayar hilang, Mas. radiasi, poster Sorry, Mas, pengolahan suaranya limbah tadi kopi hilang. yang Oh, dibagikan, ya. bisa dibagikan ke warga. Kemudian ada peta desa sebagai inventaris desa, dan juga media sosial Instagram untuk kaitannya dengan sharing kegiatan selama KKN berlangsung. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih, Mas Nurrizal. Kemudian kami juga membantu sedikit renovasi seperti pelang arah ke desa, misalkan desa kami berdekatan bertetangga dengan desa Kebondalam, itu dibuat arahnya. Oke. Ya, oke, Mas. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Ya. Ya. Kita lanjut ya. Yang berikutnya Desa Bejen. Oke, Pak, izin masuk nih. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Satya Budi Nugraha, serta teman-teman mahasiswa KKN UNESKI 3. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Saya Azila Lutfia Kansa sebagai koordinator mahasiswa di Desa Bejen, serta rekan saya, Andina Widya Kusuma, sebagai wakil Kormades. Izin share screen ya, Pak. Saya ya, sebentar, Mbak. Name-nya berapa, Mbak? Name saya 140. Ya. 141. Ya. 9337. 9337. Oke. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Azila Lutfia Kansa sebagai koordinator mahasiswa tingkat desa di Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, izin menyampaikan laporan kegiatan kuliah kerja nyata UNESKI 3 tahun 2022. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama adalah Restu Gali Saputro, kedua Kamajaya Dwi Dharma Prasetyo, 3 Titik Setiorini, 4 Herlambang Susanto, 5 Hanifahtul Mahfiroh, 6 Davina Eka Claradiata Sabila, 7 Arina Fikri Nabila, 8 Anissa Nur Fitri, dan 9 Andina Widya Kusuma Wardani. Dalam kegiatan KKN UNESKI 3 di Desa Bejen, kami memiliki 14 program kerja yang terbagi menjadi program kerja wajib, program kerja individu, dan program kerja kelompok. Adapun program kerja wajib, yaitu yang pertama adalah sosialisasi rumah layak huni dan lingkungan sehat, kemudian yang kedua edukasi pencegahan stunting, pencegahan dan penanganan stunting, yang ketiga adalah update data Simperum. Sedangkan untuk program kerja individunya, yaitu yang pertama adalah sosialisasi pentingnya produk branding dan pelatihan desain grafis. Yang kedua, sosialisasi pentingnya packaging yang menarik dan efektivitas pengawetan produk olahan UMKM menggunakan silika gel. Yang ketiga, sosialisasi digital marketing. Yang keempat, sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Yang kelima, senam sehat lansia. Yang keenam, pola hidup bersih dan sehat. Yang ketujuh, gerakan gemar menabung. Yang kedelapan, pelatihan menggambar dan mewarnai. Yang kesembilan, pengenalan arsitektur sederhana. Dan yang ke-10 adalah sosialisasi dan pelatihan pembuatan ekoprint. Di samping itu juga ada program kerja kelompok, yaitu kami melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah organik dan anorganik, serta pelatihan pembuatan kerajinan ekoprint. Untuk keluaran kegiatan kami yang pertama adalah melakukan publikasi kegiatan di media massa online. Terdapat 2 kegiatan yang kami publikasikan. Yang pertama yaitu kami mempublikasikan kegiatan mengenai pelatihan pembuatan ekoprint. Kami mengambil judul yaitu ramaikan kegiatan Expo Desa Bejen, mahasiswa KKN UNESKI lakukan pelatihan pembuatan ekoprint. Nah, di sini selain kita
memaparkan mengenai program kerja kami juga menitik beratkan pada kegiatan Expo Desa Bejen, di mana kegiatan Expo Desa Bejen itu kami laksanakan di wisata yang ada di Bejen yang dinamakan yaitu Bejen Forest Park. Nah, kami diminta oleh Bapak Sekretaris Desa untuk mempromosikan wisata Desa Bejen itu. Nah, oleh karena itu kami melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut di wisata Desa Bejen Forest Park. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan program kerja stunting, yaitu kami melaksanakan kegiatan demo masak. Untuk program kedua berita tersebut atau kegiatan tersebut kami publikasikan di Bangga Semarang dan juga di Kompasiana. Untuk keluaran yang kedua yaitu buku profil Desa Bejen. Kemudian yang ketiga adalah buku panduan, yang ini di sini adalah buku resep untuk pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil. Yang dimana ini terkait dengan program kerja kita juga yang terkait dengan stunting. Keluaran yang selanjutnya yaitu artikel pengabdian. Di sini kami mempublikasikan atau membuat artikel terkait dengan pengelolaan limbah, khususnya limbah plastik, karena di Desa Bejen sendiri untuk sampah-sampah itu masih belum terkelola dengan baik, belum adanya sistem pembuangan sampah yang ada di Desa Bejen. Oleh karena itu kami ingin memberikan alternatif kepada Desa Bejen dalam pengelolaan sampahnya. Nah, untuk artikel ini kami mengangkat mengenai kerajinan ekobrik sebagai salah satu alternatif pengelolaan limbah plastik di Desa Bejen. Untuk artikel pengabdian ini sudah kami submit di jurnal, yaitu Jurnal Abdi Masku. Dan masih menunggu reviewer, masih direview. Untuk keluaran yang selanjutnya yaitu laporan kegiatan. Kami sudah menyelesaikan laporan kegiatan tersebut dan juga sudah kami mintakan tanda tangan kepada dosen pembina lapangan kami, dan sekarang kami usahakan untuk tanda tangan LPPM atau Puspang KKM. Selanjutnya adalah video profil desa. Untuk video profil desa kami sudah kami unggah di channel YouTube kami yaitu UNESGIA 3 Desa dan alhamdulillah. Baik, selanjutnya keluaran yang terakhir yaitu video dokumentasi kegiatan. Nah, untuk video dokumentasi kegiatan ini juga sudah kami upload ke channel YouTube kami yaitu UNESGIA 3 Desa Bejen. Di samping itu kami juga terdapat luaran tambahan, yakni yang pertama adalah kerajinan ekoprint. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu program kerja yang kami laksanakan yaitu adalah pelatihan pembuatan ekoprint. Nah, karena kami melakukan pelatihan, di sini kami membuat tote bag ekoprint. Jadi kita menyediakan ekoprint, menyediakan tote bag untuk nanti peserta pelatihan itu dapat membuat ekoprint di tote bag tersebut. Selanjutnya juga ada keluaran tambahan yaitu cookies bayam dan kroket spinach. Kroket nugget spinach. Nah, di sini kan kami membuat kegiatan yaitu yang dinamakan demo masak untuk penanganan dan pencegahan stunting. Nah, salah satu hasil yang kami hasilkan yaitu adalah cookies bayam dan kroket spinach, di mana di sini adalah hasil dari demo masak kami. Selanjutnya adalah label UMKM atau branding produk, di mana salah satu tadi program kerja kami yaitu sosialisasi pentingnya branding produk dan pelatihan desain grafis. Nah, di sini kami menghasilkan yaitu label UMKM. Nah, seperti yang tadi juga saya sampaikan bahwa di Desa Bejen itu terdapat Expo Desa Bejen, di mana di sana menampilkan berbagai macam produk di Bejen, salah satunya yaitu adalah UMKM yang ada di sana. Oleh karena itu kami diminta oleh desa untuk membantu bagaimana branding untuk produk olahan UMKM tersebut untuk ditampilkan lebih baik. Selanjutnya kami juga melaksanakan lomba mewarnai seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, Mbak, saya potong ya, sudah lewat 5 menit. Oh, okay. Baik, terima kasih. Mbak Azra, saya mau tanya tadi ya, sama semua program terlaksana ya? Iya, Pak, alhamdulillah semua program terlaksana. Oke, lalu bagaimana situasi di dalam tim dan dengan masyarakat?
Untuk situasi sendiri dengan tim, alhamdulillah kami dapat bekerja sama dengan baik antar anggota tim, tidak ada permasalahan sama sekali untuk bekerja sama satu sama lain. Sedangkan untuk perangkat desa kami juga dapat berkoordinasi dengan baik dengan perangkat desa, baik itu kepala desa, sekdes maupun perangkat desa lainnya. Dan untuk masyarakat sendiri, kami juga dapat membangun hubungan yang baik dengan warga, khususnya warga yang ada di sekitar posko, seperti setiap sore atau setiap ada waktu, pasti ada anak-anak yang main ke posko kami, baik itu melakukan berbagai permainan maupun melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti mewarnai dan lain sebagainya. Untuk kelanjutan desa itu sudah kami mintakan tanda tangan kepada kepala desa dan akan kami unggah kembali ke link yang sudah disediakan. Oke, bersedia ya? Oke Pak, bersedia. Oke. Ya, saya kira cukup ya dari Desa Bejen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setia Budi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan Desa Selosabrang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, perkenalkan nama saya Nanang Kurniawan. Di sini saya bersama Mbak Atifah Latif sebagai perwakilan dari kelompok KKN Unesgia 3 di Desa Selosabrang. Mas Nanang, ini Kormades? NIM-nya berapa Mas? 530 241 9024. Baik, sebelumnya mohon izin untuk share screen, Bapak. Ya, silakan. Untuk menyingkat waktu, saya akan melewati untuk perkenalan ini. Kemudian kita langsung masuk ke program kerja kelompok. Yang pertama ada edukasi stunting, kemudian yang kedua ada sosialisasi rumah layak huni dan lingkungan sehat, yang ketiga ada update data Simperum, dan juga ada program kerja tambahan yaitu sosialisasi e-commerce, pembuatan pelang dusun dan perangkat desa Selosabrang, kemudian bimbingan belajar, dan juga lomba literasi. Kemudian untuk pelaksanaan program kerja individu, di sini yang pertama ada pembuatan pupuk organik bersama ibu-ibu PKK, English Club bersama peserta didik kelas 2 SDN 1 dan kelas 5 SDN 2 Selosabrang. Yang ketiga ada eksperimen sederhana bersama peserta didik kelas 4 dan 6 di SDN 1 dan 2 Selosabrang. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat melalui potensi lokal yang berupa pembuatan permen lokal melalui bahan kopi. Kemudian yang kelima ada pengelolaan website desa bersama perangkat desa. Yang keenam ada edukasi berita hoax berdasarkan UU ITE kepada ibu-ibu PKK. Yang ketujuh ada sinau unggah-ungguh bahasa Jawa melalui media pembelajaran Komija. Yang kedelapan, sinau aksara Jawa bersama kelas 3 SDN 1 dan kelas 4 SDN 2 Selosabrang. Kemudian yang kesembilan adalah Gemar Calistung atau gerakan membantu anak lancar membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya untuk luaran wajib, kami sudah mengupload buku profil, sudah selesai, kemudian video profil desa sudah jadi dan sudah terpublish. Untuk artikel jurnal pengabdian kami sudah submit, yaitu di Budimas. Kemudian video dokumentasi KKN Unesgia 3 juga sudah jadi dan terpublish. Kemudian untuk modul di sini juga sudah jadi. Satu modul ini memuat 4 tema, yaitu modul pengelolaan website, modul pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan permen kopi, kemudian modul pembuatan pupuk organik cair dan kompos kulit ari kopi. Dan yang terakhir adalah modul mini eksperimen elektromagnetik dan rangkaian listrik. Kemudian di sini untuk artikel media massa, kami juga sudah mengupload melalui Kompasiana. Di sini ada 11 artikel yang telah kami upload. Untuk rinciannya nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk laporan akhir juga sudah selesai dan hanya menunggu
tanda tangan dari Kepala Pusbang KKN. Untuk tanda tangan dari DPL sudah kami dapatkan. Ya, terima kasih Mas. Keluaran tambahannya ada nggak Mas? Untuk keluaran tambahan, di sini saya akan menampilkan untuk yang artikel media massa. Di sini ada 11 judul. Yang pertama, pembuatan pupuk organik. Nggak usah dibaca lengkap Mas. Ya. Yang keluaran tambahan, misalnya poster. Iya Pak. Sebentar, saya izin stop share screen. Untuk keluaran tambahan di sini ada alat peraga untuk modul yang tadi dibuat, yaitu mini eksperimen. Di sini adalah rangkaian listrik dan juga elektromagnetik. Itu akan digunakan di SDN 1 Selo Sabrang dan SDN 2 Selo Sabrang. Kemudian selain itu juga ada buku saku tentang sosialisasi hoax dan UU ITE. Itu dibagikan kepada ibu-ibu PKK. Kemudian selanjutnya ada media belajar yang berupa buku komik, unggah-ungguh boso, dan juga kamus kecek Subasita untuk membantu anak SD dalam mempelajari bahasa Jawa. Ada juga media aksara Jawa yang juga digunakan untuk anak SD mempelajari aksara Jawa. Selanjutnya ada juga buku Gemar Calistung. Di sini kami melihat dampak dari COVID mempengaruhi pembelajaran anak terutama dalam membaca dan berhitung. Oleh karena itu kami membuat media pembelajaran untuk memudahkan anak dalam mempelajari cara berhitung, menulis, dan membaca melalui buku tersebut. Kemudian selanjutnya ada pelang penunjuk jalan. Di sini masuknya adalah pemetaan jalan untuk penunjuk dusun dan juga perangkat desa. Kemudian ada media belajar bahasa Inggris yang berupa mading. Mading bahasa Inggris tersebut bisa membantu anak dalam mempelajari bahasa Inggris. Kemudian untuk keluaran lainnya adalah modul-modul yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, ya. Baik, terima kasih. Jadi semua program terlaksana ya, Mas? Alhamdulillah terlaksana, Pak. Ya. Bagaimana situasi di dalam tim? Alhamdulillah untuk hubungan dengan masyarakat. Alhamdulillah untuk tim kami sangat kompak dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Kemudian jika hubungan dari masyarakat itu sudah sangat baik, bahkan saat kami mengadakan perpisahan, mereka ada yang menangis dan juga bahkan kami diantar oleh kepala desa untuk kembali ke UNES. Bersedia ya Mas? Bersedia, Lanjutan. Sudah saya upload di tempat submission-nya. Oke. Ya, saya kira cukup untuk Desa Selo Sabrang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Desa Petung. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sebelumnya terima kasih Pak Satya kami sampaikan. Perkenalkan saya Reviana Izazi Andari dengan rekan saya Vina Rizky kami sebagai perwakilan dari INES 23 Desa Petung Kecamatan Bikin Kabupaten Temanggung untuk memaparkan terkait program kerja sudah terlaksana. Sebelumnya izin saya. Ya, Mbak Revi Kormades. Bukan Pak. Kormadesnya siapa Mbak? Mas Muhammad Dede Kristi Saputro. Bentar, kurang jelas. Muhammad Dede Kristi. GT. Dede. Kurang jelas ya Mbak. Ya kalau ada di paparannya boleh ditampilkan. Bentar, belum terlihat. Share screen. Berikutnya kami memaparkan secara singkat mengenai program kerja. Belum kelihatan ya Mbak, bentar ya. NIM-nya berapa? Coba. Suaranya kurang jelas ya Mbak Revi. Kurang keras ini. NIM untuk koordinator mahasiswa Pak. Ya. 1601. 1601. 4180. 4180. 99. Muhammad Dede ini ya? Iya. Oh ya, oke. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Berikutnya akan kami paparkan program kerja secara singkat yang telah terlaksana oleh
tim UNES Giat Angkatan 3 Desa Petung, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Kami memiliki kurang lebih 20 program kerja, di mana rinciannya adalah sebagai berikut: 3 program wajib kelompok seperti sosialisasi stunting di beberapa kegiatan posyandu seperti posyandu balita, posyandu ibu hamil dan juga remaja, kemudian survei RTLH sampai dengan update dan validasi data RTH melalui aplikasi Simperum, dan sosialisasi RTLH serta pemilihan sampah. Kemudian untuk 10 program individunya, diantaranya sosialisasi pembuatan hand sanitizer, kemudian sosialisasi masyarakat sadar hukum UU ITE, sosialisasi dan pembuatan biopestisida ramah lingkungan berbahan limbah tembakau dan juga buah mengkudu. Keempat, belajar aksara Jawa menggunakan media puzzle aksara Jawa. Kelima, penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD. Yang keenam, kegiatan senam dan pembiasan olahraga anak-anak. Yang ketujuh, promosi kesenian daerah Desa Petung melalui berbagai platform media sosial. Yang kedelapan, sosialisasi makeup daily. Ke-9, promosi dan sosialisasi UMKM mengenai bisnis online, marketplace, dan prototipe kemasan. Dan ke-10, pengembangan instrumen musik jaran dan topeng ireng. Kemudian 7 program pendukung kelompok, diantaranya Desa Digital melalui kegiatan sosialisasi penggunaan media sosial bagi anak-anak dan pelatihan penggunaan web rumah belajar Kemendikbud di MI Ma'arif Petung dan nonton bareng. Kedua, giat mengajar di MI Ma'arif Petung. Ketiga, update data posyandu bersama bidan desa dan kader posyandu serta kader KB. Keempat, pendampingan latihan kesenian daerah Desa Petung mingguan. 5, bimbingan belajar anak-anak Desa Petung setiap sore. Ke-6, giat bersih desa, sosialisasi dan pemberantasan sarang nyamuk penyebab demam berdarah. Ke-7, memperbaiki tugu perbatasan Desa Petung. Selain ke-20 program individu maupun kelompok tadi, kami juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain yang sebagai bentuk pendekatan mahasiswa dengan masyarakat Desa Petung, seperti pelatihan barista yang sengaja diadakan oleh perangkat desa dalam rangka pemberdayaan pemuda Desa Petung. Kemudian tahlil dan pengajian rutin Desa Petung. Ketiga, acara perpisahan mahasiswa yang dilaksanakan di gedung olahraga Desa Petung yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Petung. Kemudian posyandu ibu balita, lansia dan juga remaja. Demikian tadi program kerja yang sudah terlaksana oleh tim UNES Giat Desa Petung Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. Kemudian selanjutnya untuk luaran akan disampaikan oleh rekan saya, Sevina. Dari pelaksanaan kegiatan UNES Giat 3 Desa Petung, kami menghasilkan luaran-luaran diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada publikasi media massa. Kami sudah melakukan publikasi kegiatan media massa, yaitu ada kegiatan UNES Giat 3 di Kompasiana. Kami memilih Kompasiana karena gratis dan juga mudah untuk publikasi. Ada 2 publikasi dengan judul Bersama Lawan Stunting, mahasiswa UNES Giat 3 tahun 2022 bersama tim Puskesmas Bejen, gencarkan sosialisasi pencegahan stunting dan pemberian makanan. Kemudian yang kedua ada mahasiswa KKN UNES Giat 3, adakan sosialisasi UU ITE dengan tema mengembangkan kesadaran hukum masyarakat Desa Petung. Kedua, ada luaran artikel pengabdian. Kami akan menguploadnya di Jurnal Bina Desa dan saat ini artikel tersebut sudah jadi. Kemudian dalam tahap koordinasi dengan DPL untuk submit ke Jurnal Bina Desa. Ketiga ada buku profil. Buku profil Desa Petung ini sudah jadi. Buku ini sudah diselesaikan dan disusun dalam bentuk e-book yang kami unggah di AnyFlip. Kemudian ada bentuk soft file dalam PDF dan juga ada bentuk cetak yang kami berikan ke kantor kepala desa. Kemudian yang keempat ada luaran video profil desa. Video profil ini berisi informasi terkait Desa Petung. Luaran video ini sudah jadi dan sudah kami unggah di YouTube. Kelima ada video dokumentasi yang berisi dokumentasi kegiatan dan laporan program kerja selama UNES Giat 3 Desa Petung yang terdiri dari sekitar 20 program kerja. Kemudian keenam ada buku modul. Buku modul yang kami pilih ini ada pembuatan hand sanitizer sederhana. Buku ini kami susun menjadi e-modul dan juga buku cetak. Buku pembuatan hand sanitizer ini dipilih karena berkaitan dengan kondisi saat ini yang masih dalam kondisi pandemi, sekaligus berkaitan dengan program dari perangkat desa yang ingin membuat hand sanitizer untuk disimpan di fasilitas-fasilitas umum milik desa. Ketujuh ada laporan akhir. Laporan akhir juga sudah selesai kami susun dan tinggal menunggu tanda tangan dari Pusbang KKN. Untuk tanda tangan lain seperti DPL sudah. Kemudian luaran lain yang dihasilkan dari kegiatan UNES Giat 3 Desa Petung diantaranya adalah perbaikan tugu perbatasan Desa Petung yang berbatasan dengan Desa Selo Sabrang. Kami membersihkan ulang dan mengecat ulang. Yang sebelumnya itu sudah tidak ada kondisinya rusak. Kemudian ada pula luaran berupa publikasi kesenian daerah Jaranan, Topeng Ireng, dan Dayakan.
Karena di Desa Petung ini, Karang Tarunanya cukup aktif dalam kesenian daerah dan punya grup kesenian daerah yaitu Turonggo Setio Budoyo. Luaran lainnya kami juga membuat akun media sosial dan YouTube desa. Hal ini karena Desa Petung beberapa kali itu pernah memproduksi film, bahkan pernah tayang di Sibolang Trans TV. Jadi kami ingin mempublikasikannya melalui pembuatan akun YouTube tersebut. Lalu ada luaran lain berupa produk-produk seperti produk hand sanitizer, hasil dari program kerja sosialisasi hand sanitizer. Kemudian ada luaran juga berupa biopestisida ramah lingkungan berbahan limbah tembakau dan juga buah mengkudu yang kami bagikan juga kepada masyarakat Desa Petung yang berprofesi tentunya sebagai petani. Demikian untuk luaran UNES Giat 3 Desa Petung. Oke, terima kasih Desa Petung ya. Berarti semua program terlaksana ya? Terlaksana, Pak. Oke, untuk tadi situasi di dalam tim dan hubungan dengan masyarakat, aman? Aman, Pak. Alhamdulillah komunikasi terjalin dengan sangat baik dan berjalan dengan kompak dan solid. Hubungan masyarakat dengan sangat baik. Bersedia dari desa untuk berlanjut? Iya, Pak. Oke. Ya, saya kira cukup Desa Petung ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya Desa Tanjung Sari. Silakan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, oke. Baik, sebelumnya perkenalan kami dari perwakilan Desa Tanjung Sari untuk memaparkan hasil seminar hasil pakaian UNES Giat 3 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Sebelumnya saya izin share screen, Bapak. Ya, Mbak Nabila Kormades? Bukan, Bapak. Kebetulan ini Kormadesnya ada halangan hadir dalam Zoom. Oke, namanya siapa Kormades? Bima Sakti. Bima Sakti. Iya. Disambung apa dipisah tuh namanya? Dipisah, Pak. Name-nya berapa? Sebentar, Pak. Ya, nanti aja kalau belum tahu nanti cari dulu. Ya, silakan lanjut dulu. Baik, Bapak, izin memaparkan seminar hasil KKN UNES Giat 3 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Jadi ini untuk tim kami. Kemudian langsung saja ke program terlaksana dari UNES Giat 3 Desa Tanjung Sari. Yang pertama itu ada pencegahan stunting. Jadi untuk pencegahan stunting sendiri kami di tanggal 5 November kemarin itu sudah terlaksana dalam bentuk sosialisasi pencegahan stunting dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 13 peserta. Kemudian untuk anggaran biaya yang kami keluarkan program ini yaitu sebanyak 300.000. Kemudian selanjutnya ada sosialisasi rumah layak huni. Nah, untuk sosialisasi rumah layak huni ini kami laksanakan door-to-door ke masing-masing rumah, ke tiap-tiap rumah. Jadi kami laksanakan pada kegiatan, kami manfaatkan pada kegiatan yasinan ibu-ibu, yasinan bapak-bapak, dan ke rumah-rumah seperti itu. Nah, untuk anggaran biayanya sendiri sekitar 200.000. Nah, selanjutnya itu ada update data Simperum, yaitu untuk Simperum sendiri di Desa Tanjung Sari itu ada sebanyak 41 data yang sudah terupdate. Selanjutnya, program kerja kami ada pelatihan microsupport. Nah, program kerja ini merupakan program kerja kelompok, diantaranya program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 di SD Negeri Gelagah Hombo. Selanjutnya ada program individu, yaitu pelatihan facial treatment, di mana program ini dilaksanakan pada tanggal 26 November, bertempat di rumah Sekretaris Desa Tanjung Sari. Nah, target peserta ini tadinya 10 peserta, namun peserta yang datang itu mencapai 15 peserta. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan website desa. Program ini dilaksanakan dengan membantu perangkat desa untuk menghidupkan kembali website desa. Kami membuat akun website yang baru dan memberi pelatihan kepada seluruh perangkat desa Tanjung Sari bagaimana cara mengoperasikan atau mengelola website desa agar website tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya ada mengajar seni musik, di mana program ini merupakan program individu yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Dimulai terhitung dari tanggal 2 November sampai dengan 5 Desember berlokasi di SD Negeri Gelagah Hombo.
Selanjutnya ada pengenalan SKJ 2021, yaitu pengenalan senam SKJ 2021 ini dilaksanakan di SD Negeri Gagahombo terhitung dari tanggal 4 November sampai 2 Desember 2022. Kemudian selanjutnya ada mengajar di TK Mekarsari, di mana program ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama seminggu sekali, dimulai pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 17 Desember 2022, berlokasi di TK Mekarsari. Nah, selanjutnya ada sosialisasi pencegahan pernikahan dini, di mana program ini dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022, tepatnya pukul 9.30, bertepatan di Balai Desa Tanjung Sari. Nah, sasaran sosialisasi ini yaitu berupa remaja Desa Tanjung Sari yang dihadiri oleh kurang lebih 14 peserta. Nah, pada sosialisasi pernikahan dini sendiri ini kami juga mengeluarkan poster pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya, kami juga mengadakan bimbel atau bimbingan belajar, di mana program kerja ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu. Nah, untuk pembagian kelasnya sendiri, kelas 1-4 dilaksanakan pada hari Minggu, dan kelas 5-6 dilaksanakan pada hari Rabu. Selanjutnya ada senam aerobik yang diikuti oleh ibu-ibu di Desa Tanjung Sari, dan alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Selanjutnya ada pemasaran kopi, karena di Desa Tanjung Sari sendiri ini sangat terkenal dengan kopinya, jadi kami berupaya untuk membantu membuatkan e-commerce di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Nah, ini berupa sosialisasi pengelolaan sampah dengan pemasangan poster. Nah, untuk kegiatan ini sendiri terlaksana pada tanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya ada asosiasi mesin pemipil jagung, di mana program ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember di Balai Desa Tanjung Sari, dihadiri oleh para pemuda Karang Taruna Desa Tanjung Sari. Selanjutnya ada mengajar IPA di SD, program ini dilaksanakan seminggu sekali dengan terhitung dari tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember di SD Negeri Gelagahombo. Nah, selanjutnya ada mengajar bahasa Jawa. Program ini juga dilaksanakan selama seminggu sekali dari tanggal 9 November sampai dengan 30 November 2022 di SD Negeri Gelagahombo. Selanjutnya ada sosialisasi keadilan restoratif justice, di mana kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pernikahan dini bertepatan di Balai Desa Tanjung Sari. Selanjutnya untuk luaran akan dibacakan oleh rekan saya Naili Silka. Baik, izin melanjutkan nih, Bapak. Jadi luaran yang pertama adalah video profil desa. Ini sudah dipublish melalui YouTube Desa Tanjung Sari sendiri. Kemudian ada video dokumentasi. Ini dokumentasi dari kita awal pemberangkatan hingga kita penarikan begitu. Ini juga sudah dipublish di YouTube. Kemudian untuk buku profil juga ini sudah kami serahkan ke Desa Tanjung Sari. Nah, untuk selanjutnya adalah jurnal pengabdian. Nah, jurnal pengabdian ini sudah dibuat dan ini sudah lagi berkoordinasi dengan DPL-nya untuk mensubmit jurnalnya. Kemudian untuk buku tutorialnya ini kami terkait dengan cara pemipil mesin jagung untuk buku tutorial. Nah, untuk publis media online itu ada 2 jurnal. Yang pertama terkait dengan cegah stunting mahasiswa UNESGIAT Desa Tanjung Sari dengan membiasakan minum pil penambah darah setiap hari Jumat. Selain itu juga ada terkait dengan cegah stunting, cegah pernikahan dini gitu. Kemudian untuk laporan akhir ini juga sudah finish, kita sudah membuat laporan akhir, tinggal menunggu tanda tangan dari Pusbang KKN. Selain itu juga luaran juga kita membuatkan akun YouTube untuk kesenian di Desa Tanjung Sari, karena kan Desa Tanjung Sari itu terkenal dengan jaranannya. Kemudian kami juga membuatkan akun YouTube untuk kesenian jaranan atau sedio manunggal itu. Sama kita juga membuatkan YouTube untuk Desa Tanjung Sari sendiri. Mungkin itu sih. Baik, Bapak, cukup sekian pemaparan semua hasil dari kami. Terima kasih. Berarti semua program terlaksana ya? Terlaksana semua, Bapak, alhamdulillah. Oke. Lalu bagaimana hubungan di dalam tim dan dengan masyarakat? Aman?
Alhamdulillah berjalan dengan baik. Untuk komunikasi dengan masyarakat juga kami berkomunikasi dengan baik. Alhamdulillah kemarin kami juga sudah melaksanakan perpisahan dan warga juga sangat senang dengan adanya KKN di Desa Tanjung Sari seperti itu, Bapak. Oke, untuk kesediaan berlanjutan? Bersedia, Bapak. Suratnya sudah ya? Sudah. Ya, oke. Terima kasih Desa Tanjung Sari. Oh, tadi NIM-nya sudah ketemu belum, Mbak? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. 250. Ya. 141. Ya. 9095. Ya, oke. Terima kasih Desa Tanjung Sari. Lanjut ke Desa Duren. Ya, silakan Desa Duren. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bapak? Sudah, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Satya Budi Nugraha dan juga teman-teman. Izin menyampaikan, Pak, terkait hasil kegiatan KKN di Desa Duren. Yang pertama, laporan kegiatan atau program kerja, di mana di Desa Duren sendiri terdapat 13 program kerja yang terdiri dari 3 program kerja wajib dan juga 10 program kerja individu. Untuk program kerja wajib sendiri ada yang pertama edukasi stunting, yang kedua ada sosialisasi RLH dan juga lingkungan hidup sehat. Kemudian yang ketiga ada update data Simperum. Terus untuk kemudian program kerja individu, yang pertama ada sosialisasi Undang-Undang ITE, yang kedua ada pembuatan website Desa Duren, yang ketiga ada pendampingan dan sosialisasi budidaya ikan lele, yang keempat ada sosialisasi UMKM Desa Duren. Hilang, Mas, suaranya. Halo, Mas Arief. Mas Arief sendirian atau ada teman dari Duren yang datang juga? Mungkin bisa saya lanjutkan, Pak. Ya, silakan Mbak Eka. Tadi sampai sosialisasi UMKM ya. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu ada sosialisasi model penanaman vertical garden menggunakan botol plastik. Selanjutnya ada pengelolaan perpustakaan di SD Negeri Duren. Kemudian kerajinan origami. Yang selanjutnya adalah turnamen voli Desa Duren, yang dimana turnamen ini melibatkan 5 dusun yang ada di Desa Duren. Kemudian pemberdayaan Karang Taruna Desa Duren dan pojok baca di Balai Desa Duren. Nah, untuk luarannya sendiri itu ada laporan akhir. Untuk laporan akhirnya sendiri kurang tanda tangan. Kemudian ada buku modul origami, publikasi media massa, di mana publikasi media ini dipublish di Kumparan dengan tema dukung pemberantasan stunting, mahasiswa UNESGIAT gelar sosialisasi stunting. Kemudian artikel pengabdian, untuk artikel pengabdiannya sendiri itu kurang disubmit dan yang terakhir adalah buku profil Desa Duren. Untuk buku profil Desa Duren ini sudah diserahkan kepada warga dan juga balai desa, Pak. Oke, ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya.
Untuk video profil desa dan video dokumentasi kegiatan sudah dipublish, Mbak? Oh, itu masih dalam proses, Pak, untuk video dokumentasi dan video profil desa. Oke, berarti masih ini ya, masih pengerjaan ya. Masih pengerjaan. Oke, ya. Kemudian untuk kegiatan semua berjalan lancar? Untuk kegiatan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, kecuali untuk itu satu program kerja yaitu Karang Taruna, di mana pemuda desanya itu sulit untuk diajak rapat atau berkumpul gitu, Pak. Kendalanya Oke. Ya. Tetapi hubungan dengan masyarakat aman ya? aman, Pak, untuk hubungan dengan masyarakat. Mereka menyambut kita dengan baik dan antusias mereka tinggi. Oke, lalu hubungan di dalam tim? Alhamdulillah untuk hubungan di dalam tim kita saling bekerja sama, membantu satu sama lain dan membackup apabila ada yang tidak bisa datang atau hadir berhalangan atau izin pulang. Oke. Surat kesediaan dari desa? Surat persediaan dari desa sudah, Pak. Sudah diserahkan? Sudah. Halo? Sudah diserahkan, Mbak? Baru diminta ini, Pak, tanda tangan dari kepala desa. Oh gitu, oke ya. Oke ya. Kemudian ada tambahan luaran yang lain? Poster atau produk apa? Untuk tambahan luaran yang lain tidak ada, Pak. Hanya itu. Oke. Ya, saya kira cukup ya dari Desa Duren. Mbak, itu tadi Mas Arief itu Kormades? Ya, Pak. Mas Arief itu Kormadesnya. NIM-nya berapa? Tahu nggak? Sebentar, Pak. Oke ya, nanti kembali lagi dicari dulu aja. Kita lanjut ke Desa Morobongo. Silakan Desa Morobongo. Iya. Sebelumnya selamat siang Bapak. Saya Jiana Sabila, perwakilan dari Desa Morobongo. Mohon izin untuk share screen, bisa Bapak? Boleh, silakan. Pak Jihan Kormades. Bukan Bapak, Kormadesnya Irfan Mursyid Setiawan. Irfan Mursyid Setiawan. Mursyid pakai Y enggak? Iya, pakai Y Bapak. Setiawan biasa atau ada Y-nya juga? Ada Y-nya juga. Setiawan ya. NIM-nya berapa Mbak? 811 oke. 409 Ya. 062. Oke ya, silakan di share screen. Baik, izin share screen ya Bapak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Satya Budi Nugroho, yang mana di sini saya Jianta Sabila, selaku perwakilan dari Desa Morobongo, izin menyampaikan hasil luaran dari program yang sudah kami lakukan selama 2 bulan di Desa Morobongo begitu. Baik, di sini sudah tertampil di layar share screen, bahwasanya di sini kami mengambil tema untuk kegiatan kami adalah optimalisasi potensi dan resolusi permasalahan masyarakat Desa Morobongo berdasarkan prinsip growing, impactful awareness, and teamwork. Dan di mana di sini kami juga dibantu oleh Ibu Munawaro selaku dosen pembimbing lapangan. Dan berikut ini adalah anggota dari tim kami. Ada Mas Irfan, ada Mbak Nuril, ada Mbak Meli, ada Mas Rusdi, ada Mas Febriawan, ada Mbak Akila, ada Mbak Yaneke, ada juga Mbak Dian, dan juga ada saya sendiri begitu.
Di sini mungkin ingin menjelaskan secara singkat saja bahwasanya Morobongi ini adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jumo. Jadi di Kecamatan Jumo ada 13 desa dan kami diantaranya mengabdi di situ. Dan untuk programnya sendiri, di sini kami ada 16 program, yang mana 16 program ini mungkin nanti hanya yang saya jelaskan terkait keluarannya saja nih Bapak, seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya di sini dari 16 program adalah merupakan ada program baku dan juga ada program individu dari kami yang merupakan dari berbagai jurusan begitu. Nah, untuk programnya sendiri, di sini kami ada penyuluhan rumah layak huni dan sehat dalam mendukung SDGs desa, ada penyuluhan pencegahan stunting, ada verifikasi database melalui Simperum, ada penyuluhan kesadaran cukai tembakau, karena merupakan desa Morobongi ini adalah salah satu desa yang memang mata pencariannya adalah sebagai petani tembakau. Kemudian juga ada sosialisasi penerapan digital marketing yang merupakan program utama dari kelompok kami. Ada juga pelayanan bimbingan belajar, ada juga sosialisasi terkait cybercrime, ada pelatihan pembuatan VCO atau virgin coconut oil atau minyak kelapa, ada pelatihan musik drum band karena kebetulan di kelompok kami ada yang dari jurusan seni musik, ada sosialisasi pentingnya melindungi diri pada anak usia dini, pelatihan peran atau cara pengantin karena ini adalah salah satu acara yang memang direkomendasikan oleh desa, ada sosialisasi penyuluhan terkait bijak memilih kemasan pangan, kemudian ada mengadakan demo make up kondangan, ada kegiatan senam bersama, pentingnya pendaftaran merek dan juga prosedur bantuan hukum secara gratis dari program saya sendiri. Nah, berikut adalah dokumentasi dari kegiatannya. Baik, itu mungkin dari program-program yang kami laksanakan dan alhamdulillah dari 16 program yang kami memang canangkan dari awal terlaksana semuanya dan memang ada beberapa program tambahan yang tidak kami cantumkan karena itu merupakan program memang diusulkan dari desa begitu Pak, seperti pembuatan proposal dan sebagainya begitu. Dan di sini saya izin untuk menampilkan terkait luaran yang telah kami buat. Di sini kami sudah membuat video, tapi mungkin hanya kami percepat nih Bapak, ini adalah video dokumentasi dari kelompok kami. Baik, kemudian di sini kami juga sudah mengeluarkan terkait buku panduan. Di sini ada buku panduan yang memang luaran dari program digital marketing kami, yaitu di sini ada terkait pendaftaran merek. Jadi di modul ini kami memberitahu terkait bagaimana sih cara melakukan pendaftaran merek yang memang jarang diketahui oleh para pelaku UMKM lokal begitu. Di sini ada tata caranya dan program ini juga sebenarnya sudah kami sosialisasikan begitu. Kemudian di sini juga ada buku profil Desa Morobongo yang juga sudah kami berikan kepada desa dan juga sempat launching saat penarikan gitu di Kecamatan Jumo. Kemudian di sini ada juga terkait luaran kami Bapak, yaitu sama seperti teman-teman di Kompasiana, karena Kompasiana ini kan adalah salah satu luaran yang bisa kita akses secara gratis begitu. Di sini yang kami upload luaran di Kompasiana itu ada dua Bapak. Yang pertama itu terkait program sosialisasi pencegahan stunting. Di sini diikuti oleh ibu-ibu PKK dan juga kader posyandu yang mana memang sebenarnya kader posyandu ini sudah sangat pandai karena di Kecamatan Jumo ini sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosialis stunting begitu. Jadi di sini kami membantu untuk mengadakan kegiatan beserta menunjukkan terkait peralatan untuk menilai terkait standar stunting itu seperti apa. Kemudian untuk keluaran yang kedua itu adalah terkait program RTLH. Ya, terkait program RTLH. Yang mana di program RTLH ini memang kita fokuskan kepada perangkat desa begitu. Kenapa sih ke perangkat desa? Karena memang eksekutor dari program RTLH ini kan adalah perangkat desa yang mengajukan ke Simperum dan kemudian juga yang melakukan eksekusi terkait pelaksananya adalah juga dari perangkat desa gitu. Jadi di sini kami ada dua program terkait RTLH sendiri, adalah yang pertama terkait verifikasi data, jadi kita bantu terkait mendata rumah-rumah masyarakat yang memang bisa masuk kriteria RTLH ini, dan juga kita melakukan sosialisasi apa sih kriteria RTLH dan bagaimana desa ini bisa menempatkan rumah sesuai tepat sasaran begitu. Ini juga kami sudah membuat jurnal terkait pengabdian masyarakat, yaitu yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM lokal melalui sosialisasi digital marketing guna pemulihan ekonomi di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo begitu. Karena digital marketing ini adalah salah satu
program utama kami, maka di sini kami buat jurnalnya Bapak. Cuma memang belum kita submit di di jurnal desa binaan. Cuman kami sudah kemarin sempat submit di web lain begitu Bapak. Di sini juga artikelnya kita mencantumkan beberapa program memang kita kan dari persiapan, pelaksanaan, kemudian luaran-luarannya juga kita sudah cantumkan di dalam jurnal yang sudah kita buat begitu. Oke, Di maaf sini kami juga saya sudah potong buat Mbak ya. laporan. Sudah boleh, lewat waktu. Iya Bapak. Ya tadi mau saya yang video profil sama video dokumentasi ya. Sudah ada di YouTube atau masih di Google Drive? Ya sudah di YouTube Bapak. Cuman ini memang yang saya masukkan masih di Drive begitu. Oke. Kemudian untuk laporan akhir tadi sudah ditandatangani DPL? Belum Bapak, kemarin baru minta pengesahan dari kepala desa dan ini sedang diajukan ke DPL begitu. Oke. Lalu untuk berarti semua program tadi terlaksana ya? Alhamdulillah Bapak. Ya, situasi di dalam tim bagaimana? Aman? Aman, sejahtera, sehat, sentosa, bahagia Bapak. Oke. Hubungan dengan masyarakat aman ya? Aman Bapak. Bersedia dari Pak Kades bersedia berlanjut Pak? Iya bersedia berlanjut Bapak. Kemarin sudah kami juga beri terkait lembaran kesediaan untuk kelanjutan dan sudah ditangani oleh kepala desa begitu. Cuman memang baru kami lanjutkan ke DPL begitu. Oke. Kemudian ada luaran tambahan? Poster, Luaran flyer. tambahannya terkait poster sih Bapak. Sebentar. Poster apa itu? Ya, ini terkait cukai rokok, Bapak. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, ini adalah terkait cukai rokok, kemudian juga ada terkait brosur digital marketing begitu. Dan kita juga membantu membuat logo untuk UMKM Desa Morobungu. Ya. Ya, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk Desa Morobungu. Kita lanjutkan yang terakhir ya, Desa Sukomarto. Silakan. Baik Bapak, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Oke, mohon izin untuk share screen Bapak. Oke, Mas Muhammad Rizal, Permades? Iya Bapak, betul Pak. NIM-nya berapa? NIM saya 811 ya. 419 Oke. 227. Ya, silakan. Oke, baik Bapak, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizal Nur Hakim bersama rekan saya Ayu Musfiro. Kami dari perwakilan tim KKN UNES Giat 3, khususnya yang berlokasi di Desa Sukomarto. Ya. Untuk tim kami beranggotakan 9 orang, ada saya sendiri, lalu Mas Denis, Mas Davi, ada Mas Noval, Ulfa Hamidah, Yani Fariska, Ukti Uzati, Ainul Faidah, dan Ayu Muswiro. Untuk program kerja yang kami bawa dan kami rancang di Desa Sukomarto terdiri dari program wajib yang diamanahkan dari kampus. Yang pertama ada sosialisasi stunting, kemudian sosialisasi RTLH, dan pendataan Simperum. Kemudian dari program kerja individu kami membawa masing-masing satu. Yang pertama ada sosialisasi permainan tradisional yang melibatkan anak-anak siswa SD dan MI di Desa Sukomarto. Lalu yang kedua ada sosialisasi penggunaan handphone. Yang ketiga ada pelatihan pembuatan pestisida nabati dari residu batang tembakau. Yang keempat ada pelatihan pembuatan lilin aromaterapi. Yang kelima ada pembuatan e-katalog untuk pelaku usaha di Desa Sukomarto. Yang keenam ada sosialisasi kesadaran hukum lingkungan. Lalu ada pemahaman dan pembuatan labeling produk usaha pelaku usaha Desa Sukomarto. Yang kedelapan ada sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk kompos dari residu batang tembakau. Yang kesembilan
Yang kesembilan ada pelatihan pemanfaatan limbah ternak sebagai media budidaya maggot. Lalu ada program lainnya, yaitu kami juga melaksanakan Expo KKN UNES Giat se-Kecamatan Jumo yang kami laksanakan di halaman kantor Kecamatan Jumo dengan mengambil judul Gelar Budaya dan Expo UMKM UNES Giat 3 Jumo bersama UNES Giat 3 Jumo, Jumo Berbudaya. Untuk program kerja lainnya, yaitu kami melaksanakan Posyandu bersama kader-kader Posyandu, lalu kami juga mengikuti pengajian dan tahlilan bersama. Kemudian kami melaksanakan mengajar di SD dan MI di Desa Sukomarto, lalu kami melaksanakan senam sehat bersama warga masyarakat Desa Sukomarto. Untuk luarannya akan disampaikan oleh rekan saya Ayu Muswiro. Baik, izin melanjutkan Bapak. Mengenai luaran yang sudah kami selesaikan, yaitu yang pertama ada artikel pengabdian masyarakat pada jurnal, yang mana kami meng-submit di jurnal Bina Desa pada tanggal 12 Desember 2022. Kemudian yang kedua, publikasi media massa online, yang mana kita sudah mengupload dua artikel, dua berita di Kompasiana, yang mana kami upload pada tanggal 30 November 2022. Kemudian selanjutnya, mengenai video dokumentasi pelaksanaan KKN UNES Giat 3 di Desa Sukomarto juga sudah kami upload di YouTube channel Denis Ali Setiawan selaku tim Pusdok dari kami pada tanggal 14 Desember 2022. Kemudian buku profil desa juga sudah kami buat dan sudah kami sahkan pada saat menarikkan waktu Expo Giat di Kecamatan Jumo pada tanggal 4 Desember 2022 kepada Bapak Kepala Desa. Kemudian satu jenis buku atau modul juga sudah kami buat terkait beberapa langkah-langkah pembuatan produk yang dari program kerja kami begitu Pak, seperti bunga hias dari sampah plastik, aromaterapi dari minyak jelantah, pupuk kompos dari limbah batang tembakau, dan pestisida nabati dari limbah batang tembakau. Kemudian luaran yang terakhir yaitu video profil Desa Sukomarto juga sudah kami upload di channel YouTube Denis Ali Setiawan pada tanggal 1 Desember 2022. Sekian, terima kasih Bapak. Oke ya, laporan akhir sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai Pak, tinggal pengesahan untuk tanda tangan Kepala Pusbang KKN Pak Edi. Oke. Semua program terlaksana ya Mas? Iya Pak, semua program kami terlaksana dengan baik 100%. Untuk situasi harmonisasi di dalam tim dan dengan masyarakat? Untuk di dalam tim, alhamdulillah kami dapat bekerja sama dengan baik, dengan masyarakat pun kami diterima dan menyambut kami dengan baik, Pak, maupun dengan pemerintah Desa Sukomarto itu sendiri. Ya, oke. Untuk keberlanjutan? Untuk keberlanjutan, Desa Sukomarto menerima Pak, sudah disahkan, ditandatangani oleh Kepala Desa Sukomarto, dan sudah saya upload berkasnya di link yang dibagikan Pak. Oke. Ada luaran tambahan nggak, Mas? Untuk luaran tambahan, mungkin e-katalog Pak, e-katalog pelaku usaha Desa Sukomarto yang memuat beragam produk-produk yang dikeluarkan oleh UMKM maupun pelaku usaha mandiri di Desa Sukomarto. Oke. Ya, saya kira sudah cukup untuk Desa Sukomarto. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin saya ulangi tadi ya, yang kelompok Desa Dure tadi NIM-nya Mas Kormades belum ada? Sudah adakah? Sudah ada, Pak. Ya, berapa Mbak? 8111 Ya. 4190 Oke. 87. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.